Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Siti Amanda dengan NIM 19136110. Mata kuliah aplikasi STIK Rabu 940. Nah, di sini saya akan jelasin tutorial dalam praktikum Datadem dan pemanfaatannya, terkhusus untuk Petladas dan catchment areanya. Yang pertama itu klik layer. Klik kanan pada bagian layar, setelah itu klik properti. Nah, pada praktikum kali ini saya pilih kode sistemnya itu Project Kode Sistem UTM, yaitu WGS 1984 UTM Zone 47. Setelah itu add datademnya. Setelah itu klik kanan pada datadem untuk melihat sistem koordinat yang ada pada datadem. Klik properti. Nah, di bagian menu search ini teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, di sini terlihat jelas bahwa datadem ini menggunakan geografi koordinat sistem WGS 1984. Nah, untuk menyesuaikan dengan yang sudah kita tentuin sebelumnya, itu Project Koordinat Sistem UTM, teman-teman harus mengikuti beberapa langkah. Pertama, buka Article Box, lalu di bagian ini teman-teman, tampilannya nanti akan seperti ini. Lalu teman-teman buka di Data Management Tools. Lalu pilih yang Projection and Transformation, lalu klik Project Raster. Setelah itu di bagian ini, teman-teman input datademnya. Lalu yang ada tangan ini, teman-teman klik. Sesuaiin sama datadem teman-teman ya, kalau berada di zone 47, buat 47. Jadi kalau berada di zone 48, buat 48. Jadi emang benar-benar sesuai teman-teman. Nah, lagi loading proses project rasternya. Nah, setelah project rasternya berhasil, teman-teman add data sebuah peta SHP suatu kabupaten. Nah, pada praktikum kali ini saya mengambil Kota Padang Panjang. Kelihatan petanya ya teman-teman. Ini dia. Nah, lanjut ke masih di bagian toolbox. Teman-teman klik bagian raster. Lalu klik raster processing. Setelah itu bagian klik. Di bagian input, teman-teman klik datademnya. Lalu di bagian output, kita SHP-nya. Jangan lupa untuk centang di kotak yang use input fitur itu ya, teman-teman. Setelah itu simpan di yang teman-teman mau. Oke. Nah, prosesnya berhasil teman-teman. Setelah itu hapus centang pada Padang Panjang. Setelah itu pada project rasternya. Setelah itu pada datademnya. Nah, tampilannya kan seperti ini. Setelah itu teman-teman ke Article lagi, tapi kali ini di bagian Spatial Analysis Tools.
klik yang bagian hidrologi, lalu bagian fill-nya. Nah, di bagian input ini teman-teman input yang ini ya. Lalu klik OK. Nah, setelah berhasil, teman-teman lanjut ke flow direction. Input data yang ini, lalu tentuin penyimpanannya. Klik OK. Nah, tampilan PTS HP-nya bakal seperti ini ya, teman-teman, jika prosesnya berhasil. Nah, lanjut ke flow accumulation. Jadi yang di bagian teman-teman input ini fitur yang baru teman-teman buat ya. Klik OK. Nah, setelah prosesnya berhasil, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Teman-teman lanjut, tapi kali ini di bagian conditional. Klik yang ini. Di bagian input, teman-teman input fitur yang baru dibuat. Setelah itu di bagian input true raster dan false-nya, input data yang flow direction. Jadi harus perhatiin banget apa yang diminta gitu, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk selalu mastiin ininya agak sesuai namanya yang kayak udah teman-teman tentuin sebelumnya. Biar mudah aja nanti. Nah, setelah berhasil tampilannya kan seperti ini, teman-teman bisa balik lagi di Spatial Analysis Tools, lalu klik di bagian Stream Order. Input Flow Direction Raster. Oke. Nah, setelah itu klik Stream to Fitur. Klik OK.
Nah, setelah itu teman-teman klik di bagian ini, klik kanan, lalu pergi ke properti. Klik di bagian definition query. Klik query builder. Setelah itu masukin rumusnya itu grid code, simbol ini, klik 1, lalu N, klik grid code lagi, simbol yang ini, klik 2, setelah itu N, grid code, simbol ini, lalu 3. Setelah itu klik OK, lalu apply, setelah itu OK. Nah, balik lagi teman-teman klik kanan pada bagian ini, klik properti, tapi kali ini buka di menu simbologi bagian quantity, di yang bagian simbol. Nah, di bagian value teman-teman klik grid code, lalu tentuin warnanya sesuai dengan warna sungainya ya. Klik OK. Klik apply, lalu klik OK. Nah, agar lebih jelas teman-teman apa saya centang di bagian ini dan yang ini. Nah, udah makin jelas ya teman-teman. Setelah itu teman-teman balik lagi ke Arstolbox bagian hidrologi. Lalu klik basin. Di sini input flow direction raster. Nah, oke. Itu klik bagian ini warna untuk mengubah color wrap-nya. Terserah teman-teman aja ya. Setelah itu klik OK. Setelah itu teman-teman buka ke Arstolbox-nya lagi di bagian conversion tools. Di bagian from raster, lalu raster to polygon. Nah, di sini di bagian inputnya teman-teman masukin yang kita baru dibuat, yaitu basin. Klik OK. Nah, setelah itu di bagian das ini teman-teman klik kanan, lalu klik properti, quantity, lalu di bagian value sama ubah jadi grid code, tapi kali ini kita di bagian colornya ya teman-teman. Nih. Nah, ubah colornya ini sesuai hati teman-teman ya, banyak warnanya. Setelah itu kelasnya ini juga bisa diubah sesuai keinginan teman-teman. Setelah selesai, klik apply, lalu OK.
Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman untuk nentuin luasan catchment areanya, klik ini, select fitur, lalu tentuin di daerah yang mana teman-teman mau, misalnya di daerah ini. Nah, udah ada ya teman-teman. Setelah itu teman-teman balik lagi ke bagian dash. Klik kanan, lalu sorry. Teman-teman klik kanan, lalu di bagian data, ekspor data, Nah, langkah ini bertujuan untuk membuat SAP Subdas yang daerah terseleksi tadi ya, teman-teman. Klik OK. Klik Yes. Nah, ini daerahnya. Udah kelihatan ya, teman-teman. Setelah itu, teman-teman klik di bagian Subdasnya. Klik kanan, lalu open attribute table, lalu klik ini, setelah itu klik yang bagian ini, di sini buat namanya luas, dengan tipenya double, lalu di bagian ininya juga luas, di bagian ini juga luas. Klik OK. Nah, udah terbuat ya tabelnya teman-teman. Tinggal teman-teman klik. Habis itu klik pada bagian kanan, calculate geometry, klik yes. Lalu di sini teman-teman ubah satuannya jadi hektar. Setelah itu klik OK, klik yes. Nah, selesai nih. Keluar hasil dari luas catchment areanya ya teman-teman. Nah, selesai jadi tutorial praktikum Datadom dan pemanfaatannya pada Petadas dan catchment areanya selesai. Teman-teman bisa pakai tutorial ini agar mempermudah tugas teman-teman. Nah, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.